Jangan lupa direkam ya, jangan lupa direkam Sidka. Ya Pak. Ayo direkam dulu. Kok nggak ada recordnya di sini? Udah Pak, udah saya rekam pakai Bandicam. Saya mulai ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan hingga kita dapat bertemu di room Zoom pada hari ini. Saya Nabila Tiara selaku host pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridho Wibowo selaku guru biologi kita. Terima kasih Bapak Ridho Wibowo yang sudah menyelenggarakan acara debat hari ini dalam rangka pembelajaran teori evolusi dalam wadah yang baru dan lebih kreatif. Juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan hadir di dalam room tepat waktu. Saya ingin mengingatkan untuk seluruh peserta agar menaati tata tertib yang berlaku dan berperilaku kondusif selama acara berlangsung. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sesi panelis atau sesi tanya-jawab untuk kelompok A. Yang ketiga adalah sesi 2 panelis atau sesi tanya-jawab untuk kelompok B. Yang keempat adalah sesi 3 panelis atau sesi tanya-jawab untuk kelompok C. Dan yang kelima adalah penutup. Hadirin yang saya hormati, langsung saja mari kita buka acara hari ini, yaitu debat antar juru bicara dengan ucapan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, acara itu debat antar juru bicara akan saya serahkan kepada moderator pertama kita, yaitu Dea Fitrianingka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila Tiara Rahmadewi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Ridho Wibowo selaku guru mata pelajaran biologi. Perkenalkan, nama saya Dea Fitrianika Ulhak yang akan bertugas sebagai moderator 1 dan rekan saya Sidka Sifina sebagai moderator 2. Pada pertemuan hari ini, saya akan membimbing jalannya teori evolusi. Adapun kelompok yang berpartisipasi yaitu kelompok A dengan teori Weismann, kelompok B dengan teori Lamarck, dan kelompok C dengan teori Darwin. Selanjutnya, sesi tanya-jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan terlebih dahulu, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon selain pembicara, diwajibkan untuk mengaktifkan kameranya. Jika ada kepentingan di luar acara debat, mohon izin terlebih dahulu kepada panitia via chat. Kesempatan tanya-jawab kita laksanakan dengan 3 sesi. Setiap sesi kami buka 1 pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Jawaban dan sanggahan untuk setiap pertanyaan dibatasi selama 4 menit. Bila ada sanggahan selagi kelompok lawan berbicara, harap mengucapkan interupsi. Sampai sini paham untuk peraturannya? Baik, selanjutnya kita mulai saja untuk sesi 1, yaitu sesi tanya-jawab kepada kelompok A, kepada kelompok B dan kelompok C untuk memberikan 1 pertanyaan kepada kelompok A. Dimulai dari kelompok B, dipersilakan untuk memberikan 1 pertanyaannya kepada kelompok A, yaitu teori Weismann. Silahkan untuk kelompok B. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Jadi saya Firman selaku bicara dari B, yaitu adalah dari teori Lamarck. Kita sama-sama tahu bahwa teori Weismann ini membahas tentang bagaimana Weismann percobaan kepada tikus mencit dengan cara memotong ekor dari tikus mencit dan sampai ke turunan ke-20 tikus mencit itu masih memiliki ekor yang panjang. Nah, pertanyaan saya kepada teori Weismann adalah
bagaimana menurut pandangan dari kelompok teori Weismann ini mengenai evolusi yang terjadi pada makhluk hidup, protista dan bakteri serta tanaman tingkat rendah. Kurang lebihnya itu pertanyaannya. Jika ada yang kurang jelas dengan pertanyaannya, dapat langsung ditanya saja. Baik, kelompok A dipersilakan untuk menjawab dari kelompok B. Kelompok A, apakah pertanyaan kelompok B sudah jelas? Ya, sebentar. Diberi waktu untuk kelompok A untuk menjawab. Diberi waktu 3 menit dari sekarang. Kami dari kelompok A, saya sebagai perwakilan akan menjawab tentang pertanyaan dari kelompok B yang mengutarakan alasan berdasarkan, yaitu bagaimana pandangan teori Weismann pada bakteri dan tanaman tingkat rendah. Nah, bakteri dan tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat rendah itu juga termasuk makhluk hidup. Jadi di sini menurut teori Weismann bahwa suatu organisme itu sifat-sifatnya ada tingkat sel yang tingkat sel pada tingkat produksinya, maka akan terjadi proses evolusi baik itu dari generasi ke generasi. Jadi ketika organisme ini berprogram produksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Nah, sifat baru ini diperoleh dari gen yang akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi atau antar spesies. Jadi, spesies yang berproduksi secara seksual akan memiliki gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika, sehingga dapat meningkatkan variasi antara organisme. Jadi kesimpulan utamanya adalah evolusi yang terjadi pada protista ataupun tanaman yang terjadi pada proses karakteristik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok A. Apakah ada sanggahan dari kelompok B atas jawaban pertanyaan kelompok A? Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan, yaitu kan si Weismann itu melakukan percobaan memotong ekor tikus. Nah,
pertanyaan itu, pernah nggak sih Weisman itu melakukan percobaan lain untuk membuktikan bahwa perubahan sel-sel yang ada di tubuh tidak dapat diwariskan ke keturunannya? Nah, terus kenapa yang dipilih itu hewannya tikus? Kenapa memilih yang dipotong itu ekornya? Oke, itu aja. Terima kasih. Silakan untuk kelompok menjawab. Berikan waktu 4 menit dari Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B, yaitu di mana kenapa percobaannya yang dilakukan ini hanya pada tikus? Karena kenapa dia pada tikus? Di tikus itu paling susunan organnya itu pokoknya susunan struktur tubuhnya itu paling mirip dengan manusia, paling mirip dengan manusia. Jadi kenapa dipilih tikus? Karena keberhasilan percobaannya juga kan lebih tinggi kan. Jadi itu kenapa hanya dipilih ekornya? Karena kalau untuk bagian tubuh yang lain itu akan berpengaruh. Misalnya kalau kita potong tangan, kan kasihan gitu. Juga itu kalau tangan dia untuk salah satu bagian tubuh untuk dia bisa bertahan hidup. Misalnya kayak ekor itu tidak terlalu dibutuhkan sekali. Jadi kenapa karena masih Terima kasih atas jawaban kelompok A. Apakah ada sanggahan dari kelompok B atas jawaban dari kelompok A? Oke. Lalu bagaimana dengan hewan lain yang seperti serangga, mikroorganisme, mamalia atau yang lainnya? Kenapa tidak dilakukan pada jenis tersebut? Terus kenapa yang dipotong itu ekor? Kan ekor juga memberikan pengaruh buat keseimbangan bagi makhluk hidup gitu. Nah, saya akan menjawab kembali kenapa dipilihnya itu tikus tidak serangga. Kalau untuk diteliti, serangga itu kan lebih kecil daripada tikus. Jadi menggunakan tikus. Dan kenapa dipilihnya itu tadi ekor? Ya tadi karena saya bilang, karena kami menganggap bahwa ekor itu tidak terlalu memang dibutuhkan, tapi tidak terlalu mempengaruhi sekali bagi tikus. Tidak seperti tangan atau kakinya mungkin yang akan dipotong itu sangat berpengaruh sekali ya, dimana dia tidak akan bisa berjalan, dia tidak akan bisa seperti mengais makanan pada misalnya tanah atau akan tempat kandang dia jika tertutupi suatu makanannya. Ya, pas waktu sudah habis 4 menit. Oke, selanjutnya untuk sesi kedua, sesi tanya jawab kepada kelompok B, kepada kelompok A dan C dipersilakan untuk memberikan satu pertanyaan kepada kelompok B. Kelompok A terlebih dahulu memberikan satu pertanyaannya kepada kelompok B. Kelompok A dipersilakan. Kelompok teori lama.
Maaf, pertanyaannya sudah diutarakan. Kelompok B diserahkan untuk menjawab pertanyaan. Diberikan waktu 4 menit sekarang. Oke, jadi gender perjalanan ini adalah satu pengetahuan yang mengenalkan tentang teori evolusi berkaitan dengan hukum. Jadi bagaimana dia mengerti perilaku hidup jerapah pada masa itu yang berkaitan dengan hukum. Nah, gender diselamatkan satu ilmuwan yang teorinya ini mengembangkan tentang teori lingkungan dengan genotipe dari si jerapah tersebut. Nah, jadi teori ini lebih menekankan pada bagaimana jerapah ini beradaptasi lalu menyesuaikan diri dalam lingkungan untuk mengakui sesuatu yang memang dia butuhkan untuk bertahan di dalam lingkungan. Terima kasih atas jawaban dari kelompok B. Apakah ada tambahan atas jawaban dari kelompok B? Kelompok A? Kelompok A, apakah ada tambahan? Tapi saya akan menyanggah apakah boleh karena bagian sepertinya internet koneksinya sedikit melambat. Ya, dipersilakan. Nah, jadi kata-kata Saudara Siman tadi, Lamak ini hanya meneliti pada eksternal keadaan lingkungan dan eksternal binatang. Jadi di sini kami beranggapan bahwa kenapa hanya di bagian eksternalnya saja gitu kan, sementara pada ketika Lamak meneliti itu kurang didukung oleh adanya teknologi. Itu bisa hanya ada eksternalnya. Silakan ditanggapi. Menurut kelompok kami, maka teori Lamak adalah teori paling tepat untuk menjadi teori evolusi. Teori Lamak dia satu dasar di mana Darwin mengembangkan teori dia, yaitu adalah bagaimana Darwin itu mengelompokkan paru burung, di mana dia itu juga mengelompokkan itu secara bagaimana burung itu beradaptasi. Nah, menurut kami teori Lamak ini juga sebenarnya diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana kita tahu bahwa Lamak mengembangkan bahwa dari awalnya jerapah mempunyai leher yang pendek, lalu karena kebutuhan Lagi zoom. di tempat yang lebih tinggi, maka dia harus memanjangkan lehernya. Menurut Lamak ini adalah salah satu adaptasi yang diwariskan dari ibu ke anak-anaknya, sehingga akhirnya dari generasi ke generasi memunculkan gender. Ya, silakan. Jadi kamu tadi berkata bahwa fosil itu ditemukan dari paru burung kan, sementara fosil yang telah ditemukan itu tidak ada satupun yang menunjukkan adanya evolusi, dimana perbandingan anatominya itu menunjukkan bahwa spesies yang juga telah berevolusi ini berasal dari spesies lain, ternyata memiliki ciri-ciri anatomi yang sangat berbeda, sehingga tidak mungkin bisa ditemukannya keturunannya. Menjadi Silakan. yang menjadi highlight kami dari kelompok kami adalah bagaimana teori Lamak ini juga menginfluence dari teori-teori evolusi yang beredar di dunia. Ini mengungkapkan bahwa sebenarnya teori Lamak itu tidak dapat diterapkan dalam teori-teori evolusi di dunia. Lebih daripada itu, teori Lamak juga menjelaskan bagaimana makhluk hidup yang tidak bisa menggunakan kegunaan badan tubuhnya karena lebih dulu terdegradasi oleh alam. Maka dari itu banyak sekali fosil yang terdeteksi karena mulai dari dia itu lebih dulu hilang dari bumi, dan akhirnya fosil itu yang dapat kita tahu dengan sebagai
sebagai dari pengetahuan bahwa fosil itu juga dapat ada terdegradasi dengan tanah, dan akhirnya dapat tercampur dengan tanah-tanah yang ada di dalam di mana dia terdegradasi tersebut. Jadi menurut kami adalah salah satu teori yang mengungkapkan dan influence dari teori-teori ekologi di dunia. Boleh, silahkan. Tadi saya berkata bahwa teori lamak ini banyak diterima oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia. Tetapi nyatanya semakin lama semakin terjadi perkembangan baik dari ilmu pengetahuan maupun teknologi. Banyak perkembangan yang terjadi mengenai teori lamak ini. Salah satunya itu merupakan gagasan yang tidak ilmiah, karena dia tidak bisa menjelaskan atau mempersempit penjelasan mengenai adanya teori evolusi itu dari sudut pandang genetika maupun biokimia. Masih ada waktu untuk kelompok B memberikan tambahan. Interupsi. Jadi sebenarnya ada fosil kuda yang ditemukan oleh Marsh dan Osborne. Dari studi yang dilakukan dapat dicatat beberapa perubahan dari nenek moyang kuda yang hidup 58 juta tahun lalu menunjukkan ke bentuk kuda yang modern sekarang. Jadi tubuh kuda yang dulu tuh kecil, sekecil kucing, dan yang akhirnya bertumbuh besar seperti kuda yang sekarang. Kepalanya makin besar, jarak antara ujung mulut hingga bagian mata menjadi makin jauh. Perubahan dari geraham depan dan belakang dari bentuk yang sesuai untuk makan daun menjadi bentuk yang sesuai untuk makan rumput. Bertambah panjangnya anggota tubuh hingga dapat dipakai untuk berlari cepat. Tetapi bersamaan dengan itu, kemampuan rotasi tubuh menurun sesuai dengan gagasan Hughes dan Lisius. Bagaimana dengan kelompok A? Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun fosil yang menunjukkan bentuk transisi yang dapat dijadikan sebagai evolusi. Di mana spesies yang berevolusi ini memiliki ciri-ciri anatomi yang beda sama spesies yang diduga mengalami evolusi. Bagaimana tanggapan menurut kelompok pertama? Karena menurut itulah yang jadi dasar bahwa teori lamak itu teori lamak melihat dari sisi morfologi tubuh dari makhluk tersebut. Jadi itulah yang menjadi dasar percaya bahwa lamak adalah teori yang paling mendasari bahwa evolusi terjadi dalam tubuh makhluk hidup adalah dengan ditemukannya fosil kuda di mana dari bentuk tubuh kuda dari bentuk tubuh kuda tersebut adanya perubahan dari yang kecil hingga akhirnya berevolusi menjadi yang lebih besar untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Tambahan lagi. Tapi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan bahwa proses evolusi ini tidak terjadi karena lingkungannya saja, melainkan pada mutasi genetiknya, seperti percobaan pada tikus, di mana ekornya dipotong tapi tetap keturunan yang memiliki ekor panjang. Dan evolusi ini hanya dapat terjadi apabila terjadi mutasi pada sel-sel genetik yang terjadi pada proses reproduksi. Bagaimana tanggapan lamak mengenai hal tersebut yang sudah dibuktikan melalui percobaan-percobaan? Menurut kami bahwa teori yang dilakukan oleh Weismann atau percobaan dari Weismann mengenai tikus bukit kurang lebihnya memang merupakan contoh yang empiris, tapi menurut kami bahwa jerapah dan kuda menjadi contoh fosil yang sudah terbentuk merupakan contoh dari makhluk hidup yang beradaptasi secara alami dan bukan buatan. Itu menjadi salah satu dampak yang akan berdampak pada generasi tikus tersebut. Dimana kita tahu bahwa jerapah yang lehernya panjang itu secara alami membutuhkan makanan dan harus melakukan banyak sekali seleksi alam. Sedangkan tikus adalah salah satu barang hewan yang dijadikan bahan untuk percobaan, di mana tikus-tikus tersebut tidak memiliki seleksi tidak memiliki kesempatan untuk yang sama seperti jerapah-jerapah di masa purba, di mana tikus tersebut diinkubasi dan juga tikus-tikus tersebut tidak mengalami seleksi alam secara alami, tapi seleksi alam secara buatan. Interupsi, waktu habis 4 menit.
Baik, selanjutnya untuk kelompok C memberikan satu pertanyaannya kepada kelompok B. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, selaku juru bicara dari kelompok C. Di sini saya mau bertanya, kan Lamarck itu pernah berpendapat di teorinya kalau organisme mikroskopis itu muncul spontan dari bahan-bahan yang tidak hidup, lalu berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks. Nah, maksud dari bahan-bahan yang tidak hidup ini dan menjadi lebih kompleks itu bagaimana ya? Dan contohnya itu apa? Sekian, terima kasih. Silakan kelompok B untuk menjawab pertanyaan atas kelompok C. Diberikan waktu 4 menit dari sekarang. Untuk kelompok B dipersilakan untuk menjawab. Oke. Jadi ini adalah teori evolusi dari Lamarck yang menjelaskan tentang mikroorganisme atau bahan-bahan mikroskopis lainnya. Mengapa disebut spontan? Karena menurut Lamarck adalah sejak dari awal terciptanya bumi ini, sama-sama kita tahu bahwa bumi ini terbentuk dari banyaknya bahan-bahan kimia seperti nitrogen dan oksigen, itu yang akan menyebabkan bahwa munculnya suatu organisme secara spontan karena adanya mikroorganisme yang hidup di dalam bahan-bahan kimia tersebut. Seperti contohnya di nitrogen kita bakal menemukan bahan-bahan bakteri-bakteri yang tahan akan nitrogen yang sampai saat ini pun dapat ditemukan. Terima kasih atas kelompok B untuk jawabannya. Apakah ada sanggahan atas jawaban dari kelompok B? Kelompok C. Salah satu contoh yang mana membuktikan bahwa teori Lamarck ini terbukti benar bahwa ada banyak sekali bakteri secara spontan muncul dalam senyawa-senyawa kimia seperti sedimen nitrogen seperti azotobakter dan azisterium, di mana bakteri-bakteri tersebut adalah bakteri-bakteri yang tahan terhadap tingginya kadar nitrogen dalam keberadaannya. Itu merupakan salah satu contoh bahwa teori Lamarck ini sangat berkaitan, makhluk hidup sangat berkaitan dengan lingkungan dan membuktikan bahwa memang dengan adanya bakteri-bakteri tersebut mencontohkan bahwa banyak sekali makhluk hidup yang memang harus beradaptasi dengan lingkungannya sehingga mereka dapat menjadi terbiasa dan akhirnya merubah bentuk atau genotipe tubuhnya menjadi memang makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya mereka. Interupsi. Dipersilakan. Kalau seperti itu kan Lamarck itu kan beranggapan kalau adanya proses use dan disuse. Nah itu kenapa hewan pemakan daun yang lain seperti kuda dan rusa itu dia tidak melakukan evolusi kepada lehernya, padahal jerapah leher pendek ini memiliki anatomi yang hampir sama dengan kuda dan rusa. Nah, kenapa si jerapah leher pendek ini nggak makan yang di bawah aja, yang rumput seperti kuda sama rusa, melainkan dia harus menggunakan lehernya untuk mengambil yang lebih tinggi. Terima kasih.
Apakah ada sanggahan lagi kelompok B? Menurut kami karena makanan yang harus didapati oleh jerapah merupakan makanan yang berbeda dengan makanan yang didapati oleh kuda, di mana kuda itu cenderung memakan rumput, bahwa sedangkan jerapah itu bisa makan biji-bijian, biji-biji aprikot. Jadi merupakan salah satu faktor di mana jerapah ini memilih tempat atau memilih tumbuhan yang lebih tinggi. Lebih daripada itu, tempat hidup atau bioma dari jerapah dan kuda memang berbeda dengan hal tersebut, bahwa mungkin saja pada saat itu jerapah di daerah tempat tinggal jerapah tidak memiliki tumbuhan-tumbuhan yang memang ada di dalam, yang ada di dasar gitu, ambil tumbuhan yang memang ada di atas gitu. Dan sedangkan kuda itu lebih ke hidupnya itu adalah di bioma berumputan, di mana rumput itu sangat banyak sekali di dalam dasar, jadi dia tidak harus merubah bentuk lehernya tetapi merubah rahang dari mulutnya, seperti itu. Apa ada sanggahan lagi? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada sesi 3, sesi tanya jawab kepada kelompok C. Kelompok A dan kelompok B dipersilakan untuk memberikan satu pertanyaannya kepada kelompok C. Kelompok A terlebih dahulu untuk memberikan satu pertanyaannya kepada kelompok C. Kelompok Darwin, terima kasih. Dipersilakan. Dipersilakan untuk kelompok A memberikan satu pertanyaannya kepada kelompok C. Ya, saya mau bertanya. Kalau menurut teori Darwin itu kan semua dia mengambil dari burung. Nah, burung itu bervariasi dan dia bilang berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, apa yang menyebabkan bisa mempunyai variasi yang banyak itu, padahal dia berasal dari nenek moyang yang sama. Silakan untuk kelompok C menjawab pertanyaan. Diberikan 4 menit dari sekarang. Baik, akan saya jawab. Kenapa burung itu bisa punya paruh yang berbeda dengan nenek moyangnya? Jadi, zaman dulu tuh, waktu itu Charles Darwin sedang melakukan penelitian atau pelajaran ke Galapagos. Nah, beliau ini menemukan jenis burung yang memiliki perbedaan fisik atau struktur yang beda dengan nenek moyangnya. Itu dikarenakan terjadinya seleksi alam, di mana yang kuat dapat bertahan hidup di lingkungannya sehingga tidak punah. Oleh sebab itu, kenapa nenek moyang burung finch ini memiliki paruh yang berbeda? Karena untuk mempertahankan hidupnya, burung ini berevolusi sehingga dia menyesuaikan bentuk paruhnya terhadap lingkungannya. Dan oleh karena itu, burung finch ini tetap bertahan hidup dan mendapatkan makanan. Terima kasih. Apakah ada sanggahan? Kalau misalkan beradaptasi, bukannya itu termasuk dengan teori Lamarck, bukannya jadinya sama dengan teori Lamarck. Baik, kalau menurut Lamarck itu dia lebih ke perubahan lingkungan. Nah, tapi kalau Darwin ini lebih ke seleksi alam. Jadi di mana yang kuat, di mana yang memiliki ciri yang lebih menonjol sehingga dia bisa bertahan seperti itu. Tapi kan kalau misalkan Lamarck itu termasuk juga seleksi alam, tapi seleksi alamnya itu dengan beradaptasi. Nah, sama juga dengan yang tadi Sabrina jelaskan, kalau misalkan burung itu bakal beradaptasi dan siapapun yang kuat bakal bertahan. Nah, sedangkan kan kalau misalkan di Lamarck itu dia lama-kelamaan bakal beradaptasi juga untuk dapat makanannya. Berarti kalau misalkan dibilang beradaptasi, dia sama aja dengan teorinya Lamarck.
Bagaimana dengan kelompok C? Apakah ada tambahan lagi? Baik, teori Lamarck dengan teori Darwin itu memiliki kemiripan, namun ada beberapa perbedaan di antara teori Lamarck sama teori Darwin. Kalau Darwin ini, kenapa dia bisa menyimpulkan atau bisa berpendapat bahwa adanya seleksi alam? Karena Darwin ini sudah melakukan penelitian sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa itu benar-benar terjadi. Dan Darwin ini kan juga sudah membuat buku di mana dia menjelaskan mengenai beberapa dua teori pokok, yaitu di mana spesies yang sekarang berasal dari spesies yang ada di masa lampau dan evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Dan itu kan juga sudah terjadi di burung finch. Sedangkan Lamarck itu kan dia hanya berpendapat mengenai jerapah dan yang fosilnya aja belum ada gitu. Nah, kalau yang dari evolusinya dari ini, kelompok kami lebih meyakinkan bahwa evolusi itu benar terjadi dan ada buktinya, yaitu seperti adanya burung finch yang memiliki paruh yang berbeda-beda serta terjadi karena adanya seleksi alam. Terima kasih. Bagaimana kelompok A? Apakah ada sanggahan? Enggak. Tadi saudari Sabri bilang bahwa ditemukannya paruh burung finch. Nah, sementara dari balik lagi dari berbagai fosil yang ditemukan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa transisinya dapat dijadikan sebagai petunjuk evolusi karena anatominya ini menunjukkan spesies yang diduga berevolusi ini adalah spesies yang memiliki ciri-ciri anatomi yang berbeda. Jadi tidak mungkin menjadi nenek moyang atau keturunannya. Kembali lagi, jika pun dia berevolusi dengan melalui mutasi, maka mutasi ini pada dasarnya itu tidak ada yang menguntungkan, melainkan membahayakan. Secara yang banyak dimanfaat, sehingga kupu-kupu di berwarna gelap ini lebih dapat tidak terlihat oleh pemangsa, sehingga mereka lebih dapat bertahan hidup. Bukankah ini lebih dikaitkan lagi seperti rantai makanan, hukum alam? Baik, seperti dua teori pokok yang Darwin yang pertama, yang dimana evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Kenapa kupu-kupu yang hitam lebih dapat bertahan hidup? Yaitu karena adanya seleksi alam, dimana yang kuat akan hidup. Nah, kupu-kupu yang memiliki warna cerah dia akan mati karena mudah terlihat sehingga lebih mencolok gitu. Nah, kalau yang dia berwarna hitam, jika seperti yang saudari Sarisa bilang, berarti kupu-kupu itu tidak berevolusi, melainkan dia bertahan hidup karena dari awal karena kulit pohonnya itu yang menggelap, bukan kupu-kupunya yang berubah. Oh, Pohon-pohon yang menggelap itu kan terjadi karena adanya seperti polusi. Nah, dan kenapa kupu-kupu ini berwarna gelap? Karena dia berevolusi dan melakukan berevolusi sehingga terjadinya seleksi alam. Kenapa berevolusi? Karena dia ingin bertahan hidup di kondisi seperti itu. Berarti, tapi berdasarkan cerita yang saya keluarkan tadi, ada dua jenis kupu-kupu, yaitu yang berwarna gelap dan berwarna terang. Yang bertahan hidup ini yang berwarna gelap karena kulit dari pohon ini, karena terjadi industri di Inggris, kulit pohonnya menjadi gelap sehingga yang tidak terlihat itu kupu-kupu yang berwarna hitam, yang berwarna
cerah justru dimangsa oleh burung pemangsa. Berarti kan di sini kupu-kupu yang bersayap hitam tidak mengalami evolusi. Masih ada waktu untuk kelompok C menyanggah. Baik, untuk itu kenapa yang kalau kupu-kupu yang berwarna gelap ini lebih bertahan hidup? Kan dia ini pada saat itu tidak dimangsa oleh burung karena tidak terlihat kan. Nah, lalu kenapa dia tidak dapat berevolusi? Nah, mungkin saja setelah terjadinya wabah itu, kupu-kupu ini dapat berevolusi menjadi yang lebih baik lagi, atau dapat dikatakan seperti ini. Misalnya pada saat itu kan sedang banyaknya polusi sehingga banyak kupu-kupu yang berwarna cerah itu mati kan. Nah, kupu-kupu yang hitam ini akan terus bertahan hidup karena dia lolos dalam seleksi alam itu. Nah, bisa jadi kupu-kupu yang berwarna hitam ini berevolusi lagi dengan warna atau beragam. Baik, bagaimana kelompok A? Apakah ada sanggahan lagi dari kelompok A? Bahwa seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam sesuatu itu pada pemikiran saya bahwa kupu-kupu hitam tadi tidak mengalami evolusi, melainkan dia hanya diuntungkan oleh keadaan lingkungannya di mana kulit dari kayu ini yang kulit dari pohon yang menghitam. Dari teori Weismann bahwa kami menganggap benar adanya bahwa evolusi ini terjadi karena genetik, dari genetik yang terjadi pada reproduksi, bukan melalui evolusi. Dimana dibuktikan bahwa kupu-kupu berwarna sayungan sayap berwarna hitam ini tidak mengalami evolusi. Terima kasih. Baik, tapi di teori Darwin kupu-kupu ini digolongkan termasuk mengalami evolusi karena dia dapat bertahan hidup di kondisi seperti itu. Nah, karena dia dapat bertahan hidup di kondisi seperti itu, berarti kan dapat diartikan kalau kupu-kupu ini atau bistan hitam ini dia dapat melewati seleksi alam sehingga dia bisa bertahan sampai sekarang itu. Baik, terima kasih. Interupsi, waktu sudah habis 4 menit. Baik, selanjutnya untuk kelompok B memberikan pertanyaan kepada kelompok C. Dipersilakan. Ya, saya Irsyad dari kelompok B, kelompok A. Nah, saya ingin menanyakan dari teori seleksi alam Darwin memang ngejelasin kalau spesies yang lemah tidak mampu beradaptasi, sedangkan yang kuat akan beradaptasi dan bertahan di muka bumi. Nah,
bisa nggak jelasin gimana terjadinya pembentukan spesies baru atau gimana cara bertahan teori yang makhluk hidup yang kuat itu, tentang pembentukan atau penciptaan spesies baru menurut teori evolusi Darwin. Baik, silahkan untuk kelompok C menjawab pertanyaan dari kelompok B. Kelompok C dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok B. Baik, di sini saya akan menjawab. Itu ada di mana pembentukan spesies baru, yaitu evolusi atau asal dari paus. Nah, di mana nenek moyang paus modern yang terakhir itu adalah Simoni X. Nah, paus ini sudah di awalnya paus purba ini tidak memiliki bukti fosil. Namun pada tahun 1994 itu ahli paleontologi menemukan sisa-sisa fosil Ambuleptus nata, seekor binatang yang namanya atau secara harfiahnya itu seperti paus berjalan berenang. Nah, di sini paus ini sudah mempunyai tungkai depan dan memiliki jari serta kuku kecil, namun kaki belakangnya sangat besar. Karena mengingat pada saat itu bentuk tubuhnya ini disesuaikan agar dapat berenang. Agak mirip dengan anjing laut, tapi tidak terlalu. Terima kasih atas jawaban kelompok C. Apakah ada sanggahan dari kelompok B mengenai jawaban atas kelompok C? Bagaimana Darwin menjelaskan adanya spesies baru dapat terbentuk? Jelaskan. Kelompok C, apakah ada sanggahan lagi? Baik, sepertinya ada sedikit gangguan. Baik, karena beberapa makhluk hidup berpenghuni berkelompok dan menyesuaikan hidupnya
dengan melakukan seleksi alam. Seperti burung finch itu kan hidupnya seperti apa, berkelompok gitu kan. Nah, jadi karena dia itu berkelompok, ininya sekalinya terjadi perubahan akan terjadi perubahan di variannya. Iya, silakan kelompok B. Oke, jadi Darwin menjelaskan bagaimana seleksi alam dapat terjadi. Darwin menjelaskan bagaimana yang kuat yang menang. Darwin menjelaskan bahwa adanya perubahan-perubahan dari genetika, dari tubuh dan segala macamnya. Lalu bagaimana variasi itu dapat terbentuk jika Darwin hanya menjelaskan bahwa yang kuat yang menang? Bagaimana adanya generasi yang baru yang membentukkan spesies yang baru dengan kekuatan yang dapat beradaptasi pada alam yang ekstrim atau alam yang baru. Bagaimana burung-burung finch awalnya dapat berubah menjadi burung-burung finch yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bagaimana paruh burung dapat bentuk dari paruh burung finch yang purba sampai akhirnya sampai di paruh burung finch yang mempunyai banyak variasinya. Bagaimana itu dapat bentuk? Bagaimana caranya dari menjelaskan bahwa paruh burung finch itu dapat berubah hanya karena perubahan lingkungan atau hanya karena beradaptasi dengan lingkungan yang barunya. Baik, bagaimana perubahan paruh itu dapat terjadi? Perubahan paruh ini kembali lagi ke apa itu pengertian evolusi? Evolusi kan terjadi karena perubahan struktur makhluk hidup dari generasi ke generasi selanjutnya dan dalam kurun waktu yang lama. Nah, perubahan paruh pada burung finch ini juga memerlukan waktu yang lama sehingga adanya perbedaan di nenek moyang burung finch dengan burung finch modern. Nah, kenapa dia bisa berubah seperti itu? Karena di seleksi alam ini burung-burung ini akan bertarung, mempertahankan eksistensinya untuk mendapatkan makanan, di mana yang memiliki paruh yang cocok dengan makanan yang ada pada saat tersebut dapat mempertahankan hidupnya sehingga mereka dapat terus makan dan bertahan hidup. Dan kenapa beda dengan nenek moyangnya? Karena pada saat nenek moyangnya hidup dan burung finch modern ini kan mereka itu memiliki perbedaan dimensi waktu. Nah, sehingga perbedaan makanan pun juga terjadi seperti itu. Terima kasih. Namun bagaimana caranya Darwin dapat meyakinkan publik bahwa memang adanya perubahan itu jika tidak ada bukti konkret bahwa paruh burung yang dapat dengan lingkungan itu dapat diwariskan? Bagaimana Darwin dapat menjelaskan bahwa adanya pewarisan dari generasi ke generasi hanya karena adanya perubahan dari lingkungan tersebut? Masih ada waktu untuk memberi sanggahan kelompok C. Maaf, boleh sedikit diulang pertanyaan yang terakhirnya? Oke, boleh. Sama seperti tadi, bagaimana cara Darwin dapat meyakinkan publik bahwa adanya perubahan genotipe pada paruh burung itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi hanya karena perubahan dari lingkungan itu sendiri. Bagaimana dari generasi purba ke generasi yang baru dapat adanya perubahan paruh burung dari awal sampai saat ini terbentuk paruh burung dapat beradaptasi pada lingkungan. Ada donat, Dek. Dek. Interupsi. Oh ya dah. Baik. Bagaimana cara Darwin untuk meyakinkan bahwa paruh burung ini atau evolusi paruh burung ini benar-benar terjadi? Yaitu seperti di faktor proses evolusi, di mana ada yang berdasarkan arah, yaitu berdasarkan arah itu progresif, yaitu di mana kemungkinan yang dapat bertahan hidup. Nah, sehingga teori Darwin ini dapat dikatakan masuk akal atau dapat diterima oleh masyarakat karena berdasarkan arahnya ini terjadi
evolusi progresif, yaitu kemungkinannya dapat bertahan hidup. Nah, setelah itu berdasarkan skala perubahannya, ini kan burung finch ini kan terjadi dalam suatu populasi. Nah, dapat disebut juga sebagai itu makroevolusi. Nah, setelah itu mikroevolusi, maaf. Nah, setelah itu berdasarkan hasil akhirnya yaitu perubahan yang didasarkan evolusi konvergen, yaitu perubahan yang didasarkan pada kesamaan struktur organisme dari nenek moyang. Maksud saya evolusi divergen, yaitu perubahan yang berasal dari suatu nenek moyang menjadi banyak spesies baru. Nah, di sini maksudnya banyak spesies baru dapat diartikan bahwa burung finch ini memiliki banyak spesies yang memiliki paruh yang berbeda-beda di antara burung itu dengan burung yang lain. Seperti itu. Oleh karena dari tadi belum dibahas tentang Pangenensis, maka saya akan menyinggung sedikit tentang Pangenensis. Pangenensis merupakan teori hipotesa Darwin tentang hereditas pada teorinya dia sendiri yang menjelaskan bagaimana caranya pewarisan sifat itu dapat terbentuk dalam teori Darwin. Lalu bagaimana tanggapan dari kelompok Darwin saat ketika Darwin mengungkapkan teori Pangenensis ini? Francis Galton mendesain sebuah percobaan atau eksperimen tentang transfusi darah dari kelinci-kelinci yang mempunyai pigmen berbeda untuk mengecek kevalidasiannya. Lalu dia tidak menemukan bahwa teori Darwin tentang Pangenensis itu merupakan teori yang salah. Lalu bagaimana Darwin dapat meyakinkan bahwa teori Darwin adalah teori yang paling benar tentang evolusi, sedangkan salah satu teori hereditas dari Darwin yaitu adalah Pangenensis sendiri tidak teruji kebenaran atau kevalidasiannya. Baik, masih ada waktu untuk kelompok C menyanggah. Baik, menurut hipotesis atau teori teori Hippocrates atau disebut juga teori Pangenensis, Pangenensis ini kan ngomong kalau perubahan suatu keturunan akan diturunkan ke generasi berikutnya. Seperti layaknya burung finch itu kan memiliki anatomi yang sama. Nah, itu diturunkan ke generasi berikutnya. Namun, karena terjadinya seleksi alam, terjadilah perubahan di paruh burung finch ini, sehingga beberapa burung finch memiliki perbedaan di paruhnya agar dapat bertahan hidup dan mencari makanan yang ada di lingkungan. Terima kasih. Bagaimana kelompok B? Jadi kan di sini Darwin menjelaskan tentang Darwin menghipotesis tentang Pangenensis dalam bukunya yang menjelaskan bahwa adanya gelembung-gelembung atau bulatan-bulatan plasma darah yang bergabung pada sel-sel tubuh yang akan membentuk embrio. Lalu saat diteliti dan dieksperimen oleh satu ilmuwan yaitu adalah Francis Galton, teori tersebut salah. Jadi bagaimana bisa paruh burung finch itu berubah jika dasar teori tentang hereditas paruh burung finch saja tidak terbukti kebenarannya. Sedikit ulang yang terakhir tadi, soalnya di sini jaringannya. Oke, jadi Pangenensis atau teori hipotesa Darwin ini mengenai hereditas yang dia jelaskan yang berkaitan dengan teori evolusinya dia menjelaskan bahwa untuk mewariskan hereditas satu makhluk hidup yang baru adalah dengan cara ada hubungan subgenus yang bersatu dengan satu tubuh yang akan membentuk embrio yang akan nantinya menjadi individu baru. Lalu ketika dicoba atau dieksperimen oleh Francis Galton dengan
masih berpigmen yang berbeda, hipotesa tersebut tidak benar. Lalu bagaimana caranya Darwin dapat menjelaskan bahwa adanya perubahan-perubahan pada paruh burung Smith jika dasar teori untuk hereditas atau penurunan sifatnya saja tidak terbukti kebenarannya? Bagaimana Baik. kelompok Baik, menurut teorinya Darwin dan spekulasi kami mengapa dapat percaya dengan teori Darwin, karena kembali lagi ke yang tadi itu, di mana burung pipit ini kan memiliki anatomi yang sama seperti nenek moyangnya. Nah, oleh karena itu Darwin dapat mengemukakan bahwa burung finch ini berasal dari satu nenek moyang yang sama, walaupun terjadi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, perbedaan itu kan cuma terjadi di paruhnya saja kan, nah, sedangkan anatominya itu dia sama. Seperti itu yang dapat Bagaimana paruh burung yang sudah beradaptasi itu akhirnya dapat diturunkan di generasi yang berikutnya sehingga tidak terdegradasi atau tidak kalah dengan seleksi alam. Jika memang hanya melalui anatomi tubuh tanpa ada hereditas. Baik, karena yang tadi itu dimana paruh ini kan dapat diturunkan ke generasi yang pada saat itu lingkungan atau kondisi di daerahnya itu atau individu ini dapat menyesuaikan dengan makanan yang ada. Selama lingkungannya itu sama, maka burung finch ini dapat tetap bertahan hidup dengan generasi atau bawaan dari generasi yang sebelumnya. Terima kasih. bagaimana kelompok B? Udah. Oke. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Debat pertemuan hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ridho Wibowo yang telah membimbing acara debat pertemuan pada hari ini. Terima kasih juga kepada para panelis, teman-teman banget jawabannya, dan juga para anggota. Terima kasih telah mengikuti acara debat pada hari ini dengan baik dan kondusif. Saya Dea Fitrianinka Ulhak mengundurkan diri. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kata-kata yang salah. Selanjutnya penutupan acara dan evaluasi saya kembalikan kepada Nabila Tiara Rahmadewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dea. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah dilewati. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam sesi 2 debat evolusi pada hari ini. Terima kasih atas kondusivitasnya dan datang tepat waktu. Juga terima kasih telah menaati tata tertib yang berlaku. Untuk evaluasi saya persilakan moderator kedua kita hari ini, Shitka Shivina. Ya baik, suara saya terdengar. Sudah terdengar? Terdengar. Jadi saya akan mengevaluasi tentang debat hari ini. Yang pertama yaitu penggunaan waktu. Tadi penggunaan waktunya masih banyak yang kurang. Menurut lomba debat aslinya, misalnya kalau ada yang pernah lomba debat, punya pengalaman debat, pasti tahu ini. Untuk penggunaan waktu, diusahakan waktunya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Meskipun waktunya lebih juga nggak apa-apa, itu berarti bagus berarti.
Lalu habis itu yang setelah itu ada aktivitas kelompok. Tadi saya perhatikan jubirnya ada 3 orang, tapi yang aktif cuma 1 orang itu. Apa kalian gak kasihan sama teman kalian diserang kelompok lain cuma sendirian? Terpani lagi, saya berharap semua anggota kelompok, baik jubir maupun kelompoknya itu bisa lebih aktif lagi. Terima kasih. Sekian evaluasinya. Ya, terima kasih Shitka atas evaluasinya. Selanjutnya kepada Bapak Ridho Wibowo. Ya baik, saya serahkan pada Pak Ridho untuk kritik dan saran. Silakan Pak Ridho. Dipersilahkan kepada Pak Ridho Wibowo untuk kritik dan sarannya. Maaf Siska, Pak Ridho. Udah. Oh, boleh sih. Terima kasih kepada yang udah berpartisipasi hari ini. Mohon maaf selaku kami dari tim panitia. Silahkan kalian boleh live sekarang. Acara debat hari ini diakhiri sekarang. Terima kasih. Lalu jangan pada keluar ya. Mau SS. Oh iya, ses dulu. Udah. Boleh live. Kalian boleh keluar. Yang tidak masuk hari ini hanya Najwa Cahyana Rosyid ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Semangat buat next week debat sesi 3. Debat sesi 3 itu